Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan materi bimbingan dan konseling dengan tema kemandirian belajar. Jadi dalam video ini kita akan membahas mengenai definisi kemandirian belajar, bagaimana ciri-ciri orang yang mandiri dalam belajar, dan apa manfaat kemandirian belajar bagi siswa. Yang pertama, apa itu kemandirian belajar? Jadi, kemandirian belajar itu adalah ketika kamu melakukan aktivitas belajar karena keinginanmu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Jadi, kamu akan belajar tanpa perlu disuruh oleh orang tua, tanpa harus dipaksa oleh bapak atau ibu guru, dan kamu akan mencari materi-materinya secara mandiri. Dari buku, baca dari buku, atau mencarinya di internet. Itu yang dinamakan kemandirian belajar. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kemandirian dalam belajar, yang pertama itu memiliki inisiatif. Jadi ketika dia memiliki tugas gitu, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu diperintah oleh orang tua, dia akan menyadari bahwa dia punya tugas dan dia harus mengerjakannya gitu. Dan kalau misalnya dia nggak tahu gimana cara ngerjainnya, dia akan tanya sama bapak ibu gurunya, dia akan langsung tanya sama teman-temannya atau baca buku gitu. Itu yang dinamakan memiliki inisiatif. Yang kedua, mampu menghadapi masalah. Masalah di sini mungkin karena belajar daring, masalahnya seputar nggak ada paket, nggak ada HP, dan lain sebagainya. Dan dia mampu menghadapi masalahnya. Ketika dia nggak ada paket, dia tahu harus melakukan apa. Berarti pinjam buku temannya atau ke rumah temannya dan lain sebagainya. Yang ketiga, tekun. Yang keempat, merasa puas terhadap hasil belajar. Dia merasa puas dengan hasil belajarnya. Yang kelima, berkeinginan untuk mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain. Jadi dia tuh orang yang mandiri dalam belajar itu, dia mengerjakan tugasnya sendiri. Dia tidak menyuruh kakaknya, tidak menyuruh adiknya, atau menyuruh orang lain, tapi mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, bagaimana cara mengembangkan sikap mandiri dalam belajar? Yang pertama, terus memotivasi diri. Jadi cara untuk mengembangkan kemandirian belajar itu memotivasi diri. Kita percaya bahwa kita bisa mengerjakannya, percaya bahwa akan memahami materinya, seperti itu. Yang kedua, mampu membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, percaya pada kemampuan diri sendiri. Dia merasa bahwa dia mampu untuk mengerjakan tugasnya tanpa bantuan orang lain. Jadi ketika dia ada PR gitu, dia akan baca buku, akan berusaha mencari sendiri, memahaminya lagi, belajar pelan-pelan, membaca berulang-ulang sampai dia paham. Yang ketiga, menilai diri secara positif. Yang kelima, tidak mengeluh ketika menemui kesulitan dalam belajar. Jadi ketika mengalami kesulitan, dia nggak ngeluh, tapi dia langsung cari solusinya. Kalau nggak ngerti gimana ya, baca buku atau lihat di internet, atau bahkan langsung menghubungi bapak atau ibu guru untuk bertanya terkait kesulitan yang dia alami. Yang keenam, mengerjakan sendiri tugas yang diberikan. Jadi cara supaya kita tuh mandiri dalam belajar tuh, kalau ada tugas tuh dikerjain sendiri, nggak nyuruh teman, apalagi nyuruh abang atau adiknya atau kakaknya, tapi dikerjakan sendiri. Yang selanjutnya, apa sih manfaat sikap mandiri dalam belajar? Jadi kalau seseorang itu memiliki kemandirian dalam belajar, dia akan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya, dan bersemangat untuk berprestasi dalam belajar. Jadi kenapa orang yang mandiri dalam belajar itu semangat? Karena nggak perlu disuruh, nggak perlu dipaksa, dia akan sadar kalau dia butuh belajar, dia harus belajar, dan dia harus mengerjakan tugasnya supaya dia akan berhasil di dalam
akademiknya seperti itu. Jadi ditambah lagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang, belajarnya akan jadi sendirian di rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, waktu ketemu bapak ibu gurunya pun terbatas. Jadi mungkin ada yang merasa nggak semangat belajarnya, males. Disinilah perlunya kemandirian dalam belajar. Jadi walaupun sendirian, walaupun nggak ada temennya seperti di sekolah rame-rame belajar, tapi tetap semangat dalam belajarnya, tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa, yaitu belajar, mengerjakan tugas, dan mengikuti peraturan sekolah. Nah, jadi ada tugas untuk kalian di sini. Yang pertama, menurut kamu apa yang dimaksud dengan kemandirian belajar? Yang kedua, apakah kamu sudah belajar secara mandiri? Yang ketiga, sebutkan kemandirian belajar yang sudah kamu lakukan. Sekian untuk materi pada hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.